kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan simulasi stok antrian pada supermarket Borma. Untuk ruang lingkup dan asumsi, yaitu terdapat sebuah area pengiriman. Proses pengiriman dianggap normal atau mempertimbangkan berbagai hal terduga. Supermarket memiliki nama petugas pengiriman. Variabel menggunakan deret bilangan acak yang berbeda, dan bilangan acak digunakan berdistribusi uniform, dan waktu pelayanan diasumsikan selama 110 menit. Untuk data pengamatan yang pertama, yaitu data lama pengiriman untuk setiap lokasi. Terdapat 10 lokasi dengan berbagai durasi yang berbeda. Lalu juga terdapat data datangan telepon customer, dan juga data lama telepon customer. Untuk pengolahan data pengamatan yang pertama, yaitu pengolahan data antar telepon pada segmen waktu. Nah, berdasarkan data-data yang sudah didapat, kami membuat tabel distribusi frekuensi dari data-data tersebut dengan 8 kelas. Dengan setelah dibuatkan tabelnya, dihitung tabel rata-ratanya, nilai rata-rata dan juga simpangan. Untuk tabel kedua juga sama, dibuatkan tabel distribusi frekuensi berdasarkan data-data lama telepon konsumen yang sudah didapat, dan juga dibuatkan dihitung nilai rata-rata dan simpangan. Untuk bilangan acak dan variabel yang dibangkitkan, yang pertama variabel antar kedatangan telepon. Di sini menggunakan konstanta pangkat 17. Di sini menggunakan metode yang pertama, itu linear congruental generator dengan asumsi konstantanya 17, konstanta increment 79, konstanta modulus 93, dan nilai awal 10, 12, 12, 3. Nah, di sini kami melakukan perhitungan dengan menggunakan bantuan metode kode program yang sudah dibuatkan, yaitu di sini ada function count LCG yang berfungsi untuk menghitung nilai-nilai atau variabel acak dengan menggunakan metode LCG berdasarkan beberapa parameter, yaitu nilai A, nilai C, nilai M, rata-rata, simpangan, dan juga nilai awal. Nah, setelah function ini akan mereturnkan kepada kita nilai-nilai dari acak dari beberapa parameter. Nah, di sini kita akan melakukan console log antar kedatangan untuk melihat nilainya. Nah, di sini sudah didapatkan, yaitu ada yang pertama, itulah bilangan acak yang tadi di function tadi. Nah, di sini yang pertama itu 0,55, 0,4169, 0,1399. Jadi sesuai dengan yang ada di sini, yaitu 0,5509, 0,4169, 0,1399 sampai dengan 0,2771. Nah, untuk hasilnya di sini ada 10 yang didapatkan dari function, lalu sama dengan yang kita peroleh di dalam tabel, itu 289, 252, 260 sampai dengan 221. Ini berdasarkan tadi konstanta pengalihan atau A17, increment 79, dan juga rata-rata tadi yang kita dapatkan dari tabel yang pertama, yaitu ini 190,33 dan 5,76, dan sama dengan yang kita masukkan di fungsinya, yaitu rata-rata ini 180,33 dan simpangan 54,9. Begitu juga dengan variabel lama telepon, yaitu menggunakan fungsi yang sama, itu count LCG dengan nilai ACM yang sama, akan tetapi rata-rata dan simpangan yang berbeda, karena di sini pada tabel sebelumnya memiliki nilai rata-rata dan simpangan berbeda, yaitu 275,95 dan 129,24. Di sini kita juga memasukkan nilai yang sama, sehingga saat kita console log, kita akan coba melihat hasilnya adalah di yang kedua, yaitu ini. Nah, kita mendapatkan nilai ini, kita akan coba lihat di yang kedua, yang ini dapatkan hasil sedemikian rupa, itu 0,5082. Di sini sama 0,914 juga sama, 8056 sama, dan seterusnya sampai 4268. Lalu untuk hasilnya juga yang dari sini kita dapatin 427, 416, 422, 607 sampai 360. Nah, untuk yang ketiga, kita membutuhkan angka acak antara 1 sampai 10. Jadi setiap wilayah kita label dengan angka acak yang berbeda-beda, yaitu 1 sampai 10. Lalu kita membuat asumsi dengan
dia juga menerima input berupa nilai A tadi 17, nilai lulus 23, dan nilai out 10, 12, 23. Lalu kita coba konsol juga yang ketiga di sini. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasilnya, yaitu 552, 7121 sampai dengan 2 di sini sama. Nah, dan untuk ini bilangan acak ini pada function ini sebenarnya mereturnkan nilai desimal ya. Hanya saja pada function itu langsung mereturn langsung dibulatkan. Awalnya berupa nilai sebelumnya itu 0,49, akan tetapi dia dibulatkan, dikali dulu 10 baru dibulatkan ke 5. Sama seperti 0,483 dia jadi 5 karena 0,483 dikali 10 4,83 lalu dibulatkan jadi 5. Begitu seterusnya sampai ke indeks ke 10. Nah, untuk hasil kita bisa lihat dari tabel yang sebelumnya itu misalnya ini 5. Nah, kita bisa lihat tabel yang sebelumnya nomor 5 itu Mandala Jati dengan durasi 25 menit. Jadi angka acak yang sudah dapat itu disesuaikan dengan nomor yang ada di sini. Dan sama sebenarnya dengan yang di sini. 5 karena di sini nomor dan angka acaknya kebetulan sama, jadi bisa dilihat dua-duanya sama. Oke. Begitu seterusnya sampai dengan 10 perhitungan. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah antar gerakan telepon yang 10 pemodelan yang sudah kita dapatkan pada tabel-tabel sebelumnya. Di sini kita satukan, yaitu yang pertama adalah variabel antar gerakan telepon, tabelnya 0,55, 0,41 sampai 0,271. Di sini sama ya, berdasarkan tabel. Oke. Untuk lama telepon kita dapatkan dari tabel yang kedua, hasil perhitungan bilangan acak. Di sini 0,50, 0,69 sampai dengan 0,498 di sini. Sampai dengan 0,498. Untuk nomor 75 berdasarkan tabel bilangan acak yang ketiga, yaitu 0,499 dibuatkan jadi 5. Di sini 5, 272. Di sini 5, 272, 15. 5, 742. Jadi sama. Nah, untuk kolom yang kedua yaitu antar gerakan telepon, itu kita dapatkan dari kolom A, hasil dari bilangan acak dari kolom A, yaitu tadi di sini yang pertama kita dapatkan di sini jadi 0,4169 hasilnya 289, 0,1399 hasilnya 252. Di sini 0,4169 hasilnya 289, 0,1399 hasilnya 22. Begitu seterusnya sampai dengan indeks ke 10. Untuk kumulatif kedatangan telepon kita dapatkan dari perhitungan antar kedatangan telepon yang per saat ini ditambah dengan kumulatif kedatangan telepon sebelumnya, itu di sini kita lihat yang pertama 289 sama karena ini yang pertama, yang kedua 541 yang dapat dari 289 ditambah dengan 252 menghasilkan 541. Yang ketiga 801 juga didapatkan dari 541 ditambah dengan 260. Begitu seterusnya sampai dengan indeks ke 10. Untuk lama telepon di sini kita sama seperti antar kedatangan telepon tadi, dia merupakan hasil dari antar kedatangan telepon bilangan acaknya. Ini juga berdasarkan hasil dari bilangan acak lama telepon. Untuk waktu pelayanan di sini sesuai asumsi yaitu 120 menit, 120 detik. Untuk waktu selesai dilayani berasal dari waktu pelayanan ditambah dengan lama telepon ditambah dengan kumulatif kedatangan telepon. 289 tambah 416 tambah 120 hasilnya ini 541 tambah 422 dan 120 hasilnya ini. Begitu seterusnya sampai ke kolom ke 10. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pengiriman. Ini berdasarkan dengan nomor tujuan pengiriman. Misalnya nomor tujuan pengiriman 5, maka tujuan pengirimannya adalah Mandala Jati seperti yang ada di tabel ini. Nomor 5 maka Mandala Jati, nomor 2 maka Lengkong, nomor 7 maka Sukajadi. Di sini untuk waktu tempuh berdasarkan tujuan pengiriman dari tabel I. Mandala Jati 25 menit, Lengkong 20 menit, ada di sini juga sama tabelnya. Nah, untuk waktu tempuh di sini adalah waktu tempuh dalam menit
7 itu adalah 1 sampai 6 petugas pengiriman. Nah, untuk ke nomor 8 di sini untuk mencari petugas pengirimannya adalah kita lihat dari total waktu pelayanan antara petugas 1 sampai 6. Lalu kita cari angka terkecil, maka dialah yang akan melayani dari simulasi ke-8, pelanggan ke-8, yaitu di sini kita lihat di sini yang paling kecil dari 1 sampai 6 adalah 2283, maka dia akan menjadi petugas pengiriman yang kedua. Begitu juga dengan baris ke-9 di sini, bedanya total waktu pelayanan yang sini tidak dihitung lagi karena dia masih melayani dari simulasi yang ke-8, sehingga di sini 2325, 2488, 2830, 3048, 3525 dan 3227. Yang paling kecil adalah 2325, sehingga petugas pengiriman satulah yang akan melayani simulasi ke-9. Begitu juga dengan simulasi ke-10. Selanjutnya waktu menunggu konsumen, yaitu dari tabel baris 2 sampai dengan baris 7, karena dia langsung dilayani, maka tidak ada waktu untuk menunggu konsumen. Waktu menunggu konsumen dianggap 0 karena dia langsung dilayani. Nah, untuk ke baris ke-8 ini kita mendapatkannya dari hasil dari total waktu pelayanan dari petugas yaitu 283 dikurangi dengan waktu selesai dilayani dari simulasi ke-8 itu sendiri, yaitu 2267. 2267 dikurangi dengan 2283. Maksudnya 2283 dikurangi 2267, maka hasilnya adalah 16. Itu kalau yang ini 0. Kenapa? Karena waktu selesai dilayani itu lebih besar daripada total waktu pelayanan. Jadi bukan si konsumennya yang menunggu, tapi si petugasnya nanti ada di kolom ke O, sama dengan juga dari baris ke-10. Nah, itu yang kolom terakhir, yaitu waktu menunggu petugas pengirimannya 155. Kenapa? Karena saat waktu selesai dilayani dikurangi dengan total waktu pelayanan dari 2325 ini dikurangi, maka hasilnya 155. Jadi petugas itu harus menunggu selama 155 detik sebelum akhirnya si pelanggan ini itu selesai dilayani. Begitu juga dengan kolom ke-10, yaitu berarti total waktu pelayanan 2000 maksudnya waktu selesai dilayani 2717 dikurangi dengan 2488, sehingga menghasilkan 29 detik. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dari tabel. Sekarang kita akan ke penjelasan untuk program tadi. Untuk di function count LCG dan count RNG. Count LCG itu menerima parameter ini tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk functionnya sendiri kita bisa lihat di sini. Nah, ini deklarasi functionnya. Jadi function ini tuh adalah function rekursif. Itu function rekursif itu function yang akan memanggil dirinya sendiri. Di sini kita lihat di sini function count LCG, dia akan return count LCG juga, itu dia akan manggil functionnya dirinya sendiri sampai count yang ada di sini itu lebih besar. Jika lebih besar dari limit yang ada di sini, maka function ini akan berhenti memanggil dirinya. Nah, untuk di function sendiri kita cek jika countnya 1, jika pertama kali, maka kita akan hitung ZI dari ZI sama dengan A, nilai A tadi dikali dengan Z0 tambah C dimoduluskan M. Ini adalah rumus dari LCG itu. Di sini kita bagi untuk mendapatkan nilai UI ZI dengan M, lalu kita untuk fixer apa, berarti kita ubah yang angka di belakang komanya yang sebelum menjadi banyak menjadi hanya 4 angka di belakang koma. Nah, lalu kita tambahkan nilai yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam array dari bilangan acak untuk nanti akan di return di sini. Akan di return di sini. Nah, lalu di dalam function ini juga ada function count Z untuk menghitung nilai Z tadi dari function itu. Nah, ini masih deklarasi function count Z. Nah, di sini count Z yang dipanggil dengan nilai AM, Z0 dan C. Nah, Z0 ini adalah nilai yang berubah-ubah berdasarkan function ini. Itu di sini tadi kita sudah dapatkan nilai ZI. Untuk function count Z itu akan menghitung nilai dari ZI dan UI berdasarkan input parameter yang diterimanya. Di sini kita memanggil function count Z dengan nilai awal AM, Z0 dan C. Maka di sini akan dihitung nilai ZI-nya, yaitu A dikali Z0 plus C modulus M. Lalu hitung juga UI-nya. Lalu kita tambahkan nilai yang tadi ke array bilangan acak. Nah,
artinya kita bisa menghitung nilai untuk si Z yang ada di sini. Ini Z sama dengan min 2 dan UI, karena Z ini kita hitung UI dan UI plus 1. Jadi ketika UI nya plus 1, kita bisa hitung nilai dari Z, yaitu ada di sini. Di sini Z sama dengan math log itu artinya learn. Jadi learn dari U before ini didapat dari bilangan acak yang sudah tadi kita tambahkan. Kita ambil indeks ke count min 1, lalu kita ambil key val. Itu juga dengan U after. Jadi U after itu bilangan acak, nilai dari bilangan acak sesudah U before. Lalu di sini adalah di sini itu maksudnya U before itu UI dan U after itu UI plus 1 sesuai dengan rumus yang tadi. Nah, kita lakukan perhitungan dengan menggunakan rumus matematika ini. Di sini juga di cos 2 kali ini, lalu kita ubah jadi number dan kita ubah jadi 2 angka di belakang koma. Nah, lalu setelah kita dapat ZI, kita akan melakukan perhitungan sesuai dengan tadi yang di sini, yaitu perhitungannya X sama dengan mu plus simpangan dikali Z. Nah, di sini kita juga melakukan hal sama, yaitu simpangan kita dikalikan dengan hasil yang sudah kita dapatkan di sini, ditambahkan dengan mu atau rata-rata. Nah, sudah kita dapat, kita ubah menjadi 0 angka di belakang koma dan kita masukkan ke array hasil. Nah, lalu function akan berhitung ZI, karena function ini juga akan memanggil diri sendiri, karena function ini juga merupakan function rekursif sama seperti function parentnya itu LCG. Jadi function ini adalah function rekursif bilang function rekursif, jadi akan dipanggil terus-terusan sampai tadi kita lihat di sini, sampai dia kalau sama dengan 2 maka dia akan return. Nah, sesudah function count Z kita panggil, lalu kita masuk ke sini. Ini tadi function ini akan nge-return dirinya sendiri lagi di count LCG. Maka setelah masuk ke sini, jika countnya itu lebih dari limit, maka function ini akan nge-return satu objek, yaitu yang berisikan dengan satu objek ini yang berisikan dengan bilangan acak, key bilangan acak dan key hasil, yang dimana jika limit itu lebih kecil dari 11, yakni jika limitnya tidak didefinisikan, tidak sama dengan ini, maka kita akan langsung nge-return bilangan acak yang sudah kita dapat di sini, yang berasal dari bilangan acak ini yang sudah kita masukkan. Kita ambil 10 angka terakhir dari bilangan acak itu. Kenapa? Karena untuk membedakan aja dengan count LCG yang jika tidak didefinisikan limitnya. Oke. Kalau misalnya limitnya tidak didefinisikan, maka kita langsung return nilai bilangan acak 10 nilai pertama dari bilangan acak itu. Begitu juga dengan hasil. Jika limit tidak sama dengan 11, yakni jika limitnya didefinisikan, maka kita akan return 10 nilai terakhir. Kalau tidak, langsung saja return hasilnya. Itu mungkin untuk function LCG. Untuk function RNG kurang lebih sama dengan LCG, hanya saja berbeda di perhitungan. Function ini merupakan function rekursif juga dan juga memiliki function count Z di dalamnya. Kurang lebih ini adalah hasil perhitungan yang sama seperti di modul, yaitu hitung ZI. Ini hasilnya adalah A dikali Z0 dimoduluskan M, terus UI adalah ZI bagi M. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya. Di sini kita cari indeks math round number UI itu fixed kali 10. Jadi indeks ini adalah digunakan untuk mencari nilai dari tujuan pengiriman berdasarkan dari indeks yang sudah kita dapat. Kenapa di sini kali 10? Karena yang tadi di sini yang tadi 0,49 kita kali 10 dulu kan, lalu kita bulatkan jadi 5, sama seperti di sini. Di sini misal 0,499 kita kalikan 10, lalu kita bulatkan, maka dapat indeks di sini misalnya tadi seperti ini 5. Maka di sini juga kita dapatkan tujuan pengiriman wilayah dengan indeks ke 5 kurang 1, karena di array itu dimulai dari indeks ke 0. Nah, lalu setelah kita tambahkan tadi semua nilainya yang kita butuhkan, kita lakukan cek lagi. Jika misalnya countnya dulu, kita lakukan perhitungan sama seperti yang tadi pada bagian ini, Z sama dengan min 2 sama seperti itu.
satu objek dengan dua key, yaitu nama tujuan pengiriman dan tujuan pengiriman. Ini berasal dari array ini yang sudah kita tambahkan pada ini. Nomor tujuan pengiriman berisikan indeks dan tujuan pengiriman berisikan wilayah. Di sini yang sudah kita akses menggunakan indeks yang sudah kita dapatkan. Baik, mungkin itu dulu demo dan penjelasan mengenai